Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita memperingati perayaan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-80. Suatu peristiwa bersejarah yang bukan hanya milik masa lalu, tetapi sebuah momen untuk merenungkan tanggung jawab kita hari ini dan harapan kita bagi masa depan bangsa kita. Bacaan Injil hari ini memberikan dasar refleksi yang sangat kuat. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kalimat Yesus ini bukan sekedar tanggapan cerdas atas jebakan orang-orang Farisi yang ingin menjatuhkannya, tetapi merupakan pengajaran abadi tentang bagaimana kita harus hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan anak-anak Allah yang setia. Yesus tidak memisahkan secara total antara kehidupan rohani dan kehidupan sosial. Yesus justru menempatkan keduanya dalam relasi yang benar. Ada hal-hal yang memang menjadi hak Kaisar, yaitu pemimpin dan negara, ketaatan pada hukum yang adil, partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, tanggung jawab membayar pajak, menjaga ketertiban umum, dan tentu saja berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan kesejahteraan bersama. Tetapi Yesus mengingatkan juga bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih mutlak, yakni memberikan kepada Allah apa yang menjadi miliknya. Apakah itu? Hidup kita, hati kita, doa, ibadah, pujian, syukur, dan seluruh keberadaan kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara-saudari, merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan asing. Merdeka sejati adalah kebebasan untuk memberi diri bagi yang lebih besar, yakni bagi bangsa, sesama, dan terutama bagi Allah. Kemerdekaan yang kita rayakan hari ini adalah buah dari pengorbanan para pendiri bangsa dan pahlawan kita. Mereka memberi bukan karena kewajiban semata, tetapi karena cinta kepada tanah air dan kepada rakyat. Demikian juga kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi merdeka secara rohani, yang mampu memberi waktu, talenta, tenaga, dan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Kita memberi bukan karena terpaksa, tetapi karena cinta. Marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita telah memberikan waktu kepada Allah? Doa kita, hidup kita. Apakah kita juga telah memberikan kepada bangsa kita semangat kerja, integritas, kepedulian, kesetiaan, dan bela rasa? Saudara-saudari, sebagai orang Katolik kita memiliki 2 kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia dan warga Kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk mencintai dan melayani keduanya.
Kita bisa menjadi warga negara yang baik justru karena kita terlebih dahulu belajar menjadi anak Allah yang setia. Melayani bangsa bukan bertentangan dengan iman, tetapi justru mengalir dari iman yang hidup. Seperti Yesus yang memberi seluruh dirinya untuk keselamatan dunia, kita pun dipanggil untuk memberi bagi bangsa negara kita dengan jujur, bekerja, adil, dan tulus melayani. Saudara-saudari, Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hanya hidup untuk dunia ini saja. Kita juga tidak bisa hidup hanya untuk perkara rohani tanpa peduli pada dunia. Kita dipanggil untuk hidup utuh dan seimbang, memberikan kepada negara apa yang menjadi haknya, dan kepada Allah apa yang menjadi haknya. Di hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita ini, mari kita perbaharui komitmen kita, menjadi warga negara yang aktif, jujur, dan penuh kasih, menjadi anak Allah yang taat, bersyukur, dan murah hati, dan mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah dan untuk bangsa kita tercinta ini. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, semoga Allah memberkati bangsa dan tanah air kita. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.